Hello everyone, saya mau baca dari buku The Desire of Ages, halaman 121, paragraf ketiga. Dikatakan, in the last great conflict of the controversy with Satan, those who are loyal to God will see every earthly support cut off. Artinya, kontroversi terakhir di akhir zaman, orang-orang yang setia kepada Tuhan akan melihat semua support duniawi akan di-cut off. Contohnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya. Di Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Itu yang pertama harus kita cari. Dan cari sampai ditemukan, dan waktu ditemukan harus dipertahankan. Lalu dikatakan, and all these things shall be added unto you. Nah, all these things ini adalah earthly support. Yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Artinya, satu kali kelak, makanan di-cut off, minuman di-cut off, shelter di-cut off, clothing di-cut off, semua earthly support akan di-cut off. Di Lukas 12 ayat 23 dikatakan, the probationary life ini lebih penting daripada makanan. Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Meat dengan raiment adalah earthly support. Satu kali kelak, nggak akan ada makanan lagi atau meat. Tidak bisa beli pakaian lagi atau raiment. Lukas katakan, karena kehidupan probation ini lebih penting daripada all these things atau earthly support. Betul, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan semua ini. Tapi kita di probation ini diberikan kesempatan untuk menurut, di mana Adam dan Hawa dulu melanggar di Taman Eden, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Dan sekarang kita berada di luar Taman Eden. Tujuan kehidupan probation ini ialah untuk kembali ke Taman Eden dengan menurut. Itu sebabnya, untuk menurut firman Tuhan di dalam probation ini lebih penting daripada makanan dan pakaian, minuman, dan tempat tinggal sekalipun. Karena kita akan di-cut off dari semua itu agar kita melanggar firman Tuhan, sementara kehidupan kita di probation ini ialah untuk menurut firman Tuhan untuk kembali ke Taman Eden. Bukan yang penting ada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi nggak pernah kembali ke Taman Eden. Matius 4 ayat 4 kita tahu Tuhan Yesus digoda setan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya atau all these things dengan catatan melanggar perintah Bapanya. Dengan menggunakan kuasa ilahinya, setan mengharapkan Kristus memenuhi kebutuhan jasmani dengan melanggar perintah kehendak Bapanya. Tuhan Yesus di bumi ini menunjukkan bahwa manusia bukan hidup dari setiap roti atau makanan atau minuman, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Karena penurutan itu adalah makanan yang membuat kita kembali ke Taman Eden. Makanan dan minuman itu enggak membuat kita kembali ke Eden walaupun kita butuhkan, tetapi kalau kita gunakan makanan dan minuman itu untuk melanggar firman Tuhan, apa gunanya makan dan minum enggak lapar dan haus kalau kita akan tinggal di bumi ini dan dikembalikan menjadi debu dan tidak pernah memperoleh kehidupan kekal atau kembali ke Taman Eden. Artinya firman Tuhan adalah kita punya heavenly support. Sementara all these things, makanan dan minuman dan yang lain-lainnya adalah kita punya earthly support. Dan kita punya earthly support itu yang akan di-cut off. Saya mau baca di Prophets and Kings 184 paragraf kedua dikatakan, karena mereka takut kehilangan makanan atau pakaian atau kelaparan atau telanjang, mereka akan bergabung dengan dunia dalam melanggar hukum Tuhan. Jadi setan akan cut off kita punya makanan, kita punya minuman, kita punya pakaian, kita punya shelter, semuanya akan di-cut off. Karena setan berusaha melalui dia cut off semua kebutuhan kita di dunia ini, kita akhirnya akan melanggar hukum Tuhan. Dan dengan melanggar hukum Tuhan, kita nggak akan kembali ke Taman Eden. Kita kehilangan kehidupan kekal selama-lamanya. Karena probation ini adalah satu-satunya probation yang diberikan, di mana kalau kita gagal dalam probation ini, tidak ada probation kedua lagi yang akan diberikan kepada kita. Matius 16 ayat 25 dikatakan, barang siapa mau mempertahankan kehidupan probationnya ini dengan cara melanggar firman Tuhan, agar dapat makan dan minum dan berpakaian, akan kehilangan kehidupan kekalnya. Dan barang siapa yang siap untuk kehilangan probationary life-nya dengan tidak melanggar Tuhan,
dan oleh sebab itu akan kelaparan, kehausan, nggak ada pakaian, dan nggak ada tempat tinggal, dan lain-lainnya, dia akan menemukan kehidupan kekalnya. Sekali lagi, kehidupan probation kita ialah ujian untuk menunjukkan kepada Tuhan apakah kita akan mengulang pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden, atau kita siap mati sekalipun, kelaparan, siap tanpa pakaian, siap tanpa tempat tinggal, siap kehausan, dan siap mati sekalipun, karena kita tahu firman Tuhan lebih berharga daripada semua itu, daripada berdosa, tetapi kita telah menemukan kehidupan kekal. Di Lukas 18 ayat 8 dikatakan, waktu Tuhan Yesus datang nanti, apakah dia akan menemukan iman di bumi ini? Apa iman? Iman diperoleh dengan mendengar dan mengerti tentu saja, dan melakukan firman Tuhan sebagai pengungkapan iman kita. Di Amos 8:11 dikatakan, ada saatnya di mana akan ada masa kelaparan. Dan masa kelaparan ini bukan masa kelaparan roti atau air, tetapi masa kelaparan mendengar firman Tuhan. Di Roma 10:17 dikatakan, iman diperoleh dengan mendengar firman Tuhan. Artinya di saat masa kelaparan firman Tuhan, orang nggak bisa memiliki iman lagi, karena iman hanya bisa diperoleh dengan mendengar dan melakukan dan mendemonstrasikan dalam penurutan. Jadi walaupun banyak makanan dan minuman, tapi makanan minuman itu tidak bisa menghasilkan iman, karena iman diperoleh dengan mendengar firman Tuhan. Jadi untuk orang yang belum beriman, karena mereka mengutamakan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, ada saatnya di saat mereka mencari firman Tuhan untuk beriman, sudah terlambat, bagaimana gadis-gadis bodoh kedapatan di luar pintu setelah pintu tertutup. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus akan menemukan iman waktu dia datang? Tentu saja dia akan temukan iman di dalam orang-orang yang mengutamakan firman Tuhan lebih daripada makanan dan minuman. Dan orang-orang yang mengutamakan makanan dan minuman lebih dari firman Tuhan akan kedapatan tanpa iman, sementara yang Kristus cari waktu dia datang adalah orang-orang beriman. Amos 8 ayat 12 dikatakan, orang-orang yang tidak beriman ini akan mencari dari utara ke timur, dari laut ke laut untuk mencari firman Tuhan, atau mencari untuk mendengar firman Tuhan agar mereka bisa beriman, tapi mereka tidak akan menemukannya. Kenapa? Karena di saat firman Tuhan masih bisa ditemukan, yang mereka utamakan adalah all these things, setiap earthly support. Dan di saat semuanya sudah di cut off, mereka akan pilih untuk melanggar firman Tuhan, karena mereka takut untuk hidup tanpa makanan dan minuman, sementara yang membuat mereka hidup sebenarnya adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, di Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, seek ye the Lord, seek ye the word of the Lord, sampai dengan Amos 8:12. Carilah Tuhan, carilah untuk mendengar firman Tuhan, mengerti dan mengungkapkannya dalam penurutan. Sementara firman Tuhan itu masih bisa ditemukan. Karena ada saatnya firman Tuhan tidak akan ditemukan lagi, dan sudah terlambat untuk saya memperoleh iman, dan karena yang dicari Tuhan nanti adalah iman, sehingga saya tidak akan diselamatkan dengan diangkat ke awan-awan, karena hanya orang yang beriman yang akan diselamatkan dengan diangkat ke awan-awan untuk dibawa ke rumah Bapanya di surga. Carilah firman Tuhan sebelum terlambat. To God be the glory.